Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 299. Dari apa yang dikatakan dua kelelawar putih itu, tampaknya ada banyak dukun besar yang datang dari istana emas Roland. Saya harus berjaga-jaga terhadap mereka. Ekspresi Kinmu muram saat dia membuka celah kecil di karung Taotie di punggungnya sehingga dia bisa mengeluarkan pedangnya jika sesuatu yang buruk terjadi. Kultus guru, kedua rekan tadi sangat kuat. Naga Kilin berjalan maju dan menghindari batu-batu besar yang mengambang di langit sambil berkata, kedua orang itu tidak lebih lemah dari saya dan mereka sangat kuno. Kinmu melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, mereka harus keturunan dari beberapa dewa, keturunan dewa atau setan. Anda membual dengan mengatakan bahwa mereka tidak lebih lemah dari Anda. 10 dari Anda tidak bisa mengalahkan salah satu dari dua kelelawar. Aura mereka terlalu kuat. Naga Kilin agak tidak percaya dan berkata dengan kesal, itu karena aku masih muda. Begitu saya mencapai usia dewasa, 10 dari mereka tidak akan bisa mengalahkan salah satu dari saya. Saya sangat berguna. Kinmu mengabaikan Kilin naga yang telah menjadi gemuk seperti bola dan masih ingin membual. Dia merenung dan berkata, aneh, mengapa masih ada makhluk seperti kelelawar putih di Great Ruins? Mungkinkah mereka telah ditinggalkan oleh para dewa kelelawar sebelum bencana? Apakah keturunan para dewa dan setan selamat dari bencana? Ada kuil di reruntuhan besar yang menyembah patung dewa-dewa kelelawar karena mereka adalah dewa kemakmuran, memberkati orang-orang. Dia pernah melihat patung batu dewa kelelawar di border Dragon City. Patung itu memiliki kepala kelelawar dan tubuh manusia, dengan sayap daging dan selaput yang tumbuh di bawah lengan. Penampilan dewa kelelawar itu sedikit mirip dengan dua kelelawar putih ini, tetapi keduanya terlihat lebih primitif. Jika bukan karena kepala dan sayap kelelawar, dewa kelelawar itu tampak seperti manusia. Jika dua kelelawar putih itu adalah keturunan dewa kelelawar sebelum bencana, mungkinkah ada keturunan dewa dan iblis lain di tempat-tempat reruntuhan besar lainnya? Namun, Kinmu belum pernah melihat satupun dari mereka di reruntuhan besar. Dia memikirkan sesuatu saat itu dan bertanya, Fatih Dragon, di mana kamu tinggal sebelum kamu bertemu Patriark? Reruntuhan hebat. Naga Kilin mengingat masa lalu dan dipenuhi dengan kenangan ketika dia berkata, tidak lama setelah aku lahir, ibuku menghilang. Aku pusing karena semua kelaparan dan hampir mati ketika aku bertemu Patriark. Saya melihat bahwa dia cukup tampan dan ditipu oleh pil semangat. Itu adalah satu kesalahan yang menyebabkan kesedihan abadi. Kinmu antara tawa dan air mata. Jelas Patriark melihatmu di sana sangat menyedihkan karena kelaparan sehingga dia memberimu pil semangat yang membuatmu melekat padanya, tanpa malu-malu bertahan dan membuatnya tidak bisa melepaskanmu. Tapi kalau dipikir-pikir, Fatih Dragon, kamu juga dianggap sebagai keturunan dewa, kan? Mungkinkah keturunan dewa sebelum bencana telah menjadi binatang aneh dari reruntuhan besar hari ini? Dia memiliki ekspresi aneh. Reruntuhan besar pastilah era yang sangat makmur di mana para dewa dan manusia hidup bersama. Karena itu, keturunan mereka juga tinggal di sini. Kemudian, bencana besar melanda, dan para dewa punah sementara keturunan mereka perlahan berubah menjadi binatang buas aneh saat ini. Dugaan ini benar-benar mengejutkan, tetapi itu tidak mustahil. Di jurang di depan, kedua sisi tebing ditutupi oleh vegetasi yang lebat. Hutan yang tumbuh di tebing memberi orang perasaan yang sangat tidak masuk akal. Sementara bebatuan yang mengambang di udara jelas menunjukkan distorsi gaya magnet di sini. Tiba-tiba, Kinmu merasakan gerakan dari karung Taotie-nya, dan hatinya sedikit bergerak. Dia membuka tas Taotie-nya dan melihat pedang Carefrey dengan lembut gemetar, mengeluarkan tangisan pedang yang jernih dan jelas. Ki vital Kinmu masuk dan mengeluarkan pedang. Dia telah merencanakan untuk menggunakan pedang Carefrey sebagai pedang ibu, menyempurnakannya menjadi pelet pedang, jadi dia tidak membuat sarung untuk itu. Namun, itu tidak nyaman untuk memegang Carefrey Sword di tangannya sepanjang waktu, jadi dia mengulurkan tangannya dan Carefrey Sword terbang untuk memotong cabang pohon kuno. Apa kayu tahan lama? Kinmu memotong cabang dan mencoba menggunakan benang ki vitalnya untuk mengiris kayu, tapi dia tidak bisa melakukannya, yang membuatnya berseru dengan heran. Kualitas kayu ini bisa dibandingkan dengan besi hitam. Dia mengeksekusi Carefrey Sword untuk mencukur ranting dan segera membuat sarung kayu, di mana dia memasukkan pedang. Bilahnya masih bergetar, tapi tidak lagi sedap dipandang mata. Sepertinya bukan hanya pedang yang patah dan logam ilahi yang jatuh dari luar angkasa 16 tahun yang lalu. Masih ada item lain yang beresonansi dengan Carefrey Sword. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Orang-orang di Istana Emas Roland sudah memasuki lembah hantu.
Jadi apakah mereka akan menemukan benda itu selangkah di depannya? Mereka berdua sampai di ujung jurang, dan area di depan mereka tiba-tiba melebar. Kinmu berjalan di sana tanpa terburu-buru dan melihat sekeliling dirinya dengan kewaspadaan. Di dua ujung jurang ada dua patung batu besar yang diukir di sepanjang pegunungan. Kedua patung ini setinggi gunung. Kedua patung itu memiliki ekspresi serius dan tampak bermartabat dan ilahi. Tatapan mereka dalam dan masing-masing berdiri tegak dengan pedang mereka disangga. Gelembung air datang dari jauh, dan itu suara aliran yang mengalir di bahu patung. Kekuatan air terjun itu sangat besar ketika mereka melonjak 3.000 yard ke bawah, mendarat di tangan patung-patung sebelum mengalir menuruni pedang dan berkumpul di bawah untuk membentuk sungai. Dua sungai mengalir dari kaki patung-patung dan membentuk gambar dua naga di hutan sebelum menghilang ke tengah lembah. Kedua patung itu memiliki kepala kelelawar dan tubuh manusia. Mereka tidak lain adalah dewa kelelawar. Dua dewa kelelawar yang menjaga lembah hantu? Apa hubungan antara patung dua dewa kelelawar ini dan dua kelelawar putih tadi? Kinmu melihat ke kejauhan, tertegun. Bisakah kedua sungai ini mengalir ke tanah? Mata surgawi Qian, bangun. Surga lain langsung muncul di murid Kinmu, dan dia melihat tempat di mana dua sungai menghilang. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening ketika visinya tampaknya terhalang oleh sesuatu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kejauhan. Mata Cinnabar surga, bangun. Kinmu mengumpulkan ki vitalnya dan membentuk formasi rune mata Cinnabar surga, membuat tanda merah melingkar berwarna merah pada murid-muridnya. Lapisan lain, itu adalah warna hijau Qian dari mata surgawi Qian, dan lapisan lain adalah warna hijau mata surgawi. Satu lapisan lagi adalah mata surga yang dibentuk oleh cahaya putih, sedangkan bagian tengahnya berisi murid. Buta telah memberikan keterampilan awak kening mata 9 surga kepadanya, dan dia sudah mempelajarinya. Namun, dengan kultivasinya, ia hanya bisa membangkitkan mata surgawi Cinnabar paling banyak, dan konsumsi selama penggunaannya sangat besar. Dia tidak akan menggunakan keterampilan ini pada hari normal. Dalam situasi biasa, mata langit hijau sudah cukup, jadi tidak perlu membangkitkan mata langit Qian dan mata langit Cinnabar. Namun, bahkan jika itu adalah mata surga Cinnabar, dia masih tidak bisa melihat apa yang ada di tempat di mana kedua sungai itu lenyap. Hati Kinmu sedikit gemetar ketika dia melihat beberapa mayat di depan hutan. Mereka termasuk dukun hebat Istana Emas Roland. Mayat-mayat itu tidak jauh dari satu sama lain, tetapi yang aneh adalah bahwa beberapa dari mereka hidup dan seperti hidup seolah-olah mereka baru saja meninggal sementara yang lain membusuk sampai hanya tulang yang tersisa. Namun pakaian mereka baik-baik saja. Saat tatapan Kinmu masuk lebih dalam ke hutan, dia melihat beberapa mayat lainnya. Sudah jelas bahwa orang-orang itu mengalami kemalangan dan meninggal secara tidak wajar. Dengan Cinnabar Heaven's Eyes, dia tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di samping satu mayat sebelum menghilang dalam hitungan detik. Mata surganya menderita dampak kekerasan, dan lapisan demi lapisan dengan cepat menutup satu demi satu. Kinmu merasa pusing oleh dampaknya. Dia merasa seolah-olah ada pekikan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya di otaknya, hampir menghancurkan jiwanya. Beruntung baginya, dia sudah berhasil menumbuhkan semangat primordial dan bisa menahan serangan ini secara langsung. Namun, dia tidak berhasil melihat apa yang menyerangnya. Amida Amida, Maha Amida. Pekikan menyedihkan di otak Kinmu menjadi semakin keras, jadi dia segera mengeksekusi Mahayana Sutra Rulai. Sinar Buddha di sekujur tubuhnya bersinar terang ketika para dewa dan Buddha dari keenam surga muncul di belakang kepalanya untuk mengucapkan mantra dengan suara serempak. Ketika suara Buddha masih ada di sekitarnya, ia langsung memurnikan derit aneh yang menyerang jiwanya. Tanah di bawah kakinya mendesis ketika asap hijau naik dengan bau dari tanah. Kinmu mengulurkan tangannya. Ketika dia memeluk kekosongan di depannya, gemuruh terdengar ketika ki vitalnya berubah menjadi pohon bodi hijau zamrud turun dari langit, menabrak tanah di depannya. Ribuan cabang dan akar menghantam tanah dengan belalai dan akarnya menggapai-gapai saat mereka menerjang tanah. Jeritan sengsara datang dari bawah tanah, dan tanah di depan Kinmu mulai bergulir seolah-olah ada sesuatu yang melarikan diri di sana. Ketika melewati pohon besar, ia bergoyang keras karena diguncang oleh sesuatu di bawahnya. Bahkan seni ilahi Bodhi Saha saya tidak bisa membunuh makhluk ini? Kinmu berteriak rendah dan tiba-tiba tubuhnya menjadi seperti batu giok, berkilau dan tembus cahaya. Sebuah pohon Bodhi samar-samar muncul di belakang punggungnya, dan dia tampak seperti Buddha berkepala sapi yang mencapai pencerahan di bawah pohon. Di biara tunder celap besar, ia hanya menerima ajaran Mahayana Sutra Rulai dan bukan seni ilahi. Namun, ajarannya cukup baginya untuk mulai merenungkan seni ilahi.
Seni rupa Mahayana Sutra sebenarnya termasuk dalam 20 langit sutra Mahayana, Rulai dengan Thunderclap 8 pemogokan menjadi salah satunya. Thunderclap Age Trikes adalah seni ilahi yang dimiliki oleh Sakra Realm dan dianggap sebagai seni ilahi terkemuka yang hanya kalah dengan seni ilahi Brahma. Seni ilahi Bodhisaha milik surga Bodhisattva Devata. Surga ke-14 dihitung dari atas ke bawah dan langit ke-7 dihitung dari bawah ke atas. Meskipun Mahayana Sutra Rulai bukanlah yang utama dalam kultivasi Kinmu, dia tidak mengabaikan pemahamannya tentang hal itu bahkan jika kita tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Apa yang dia jalankan sekarang adalah tubuh sejati Buddha Giok Bodhi, menggunakan sifat Buddha untuk menekan makhluk aneh di bawah tanah, mencegahnya mendekat. Makhluk aneh itu ada satu saat di sana dan selanjutnya di sana, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Selanjutnya, apa yang aneh adalah bahwa Kinmu bisa merasakan makhluk itu membelah dan berkumpul dari waktu ke waktu. Terkadang terowongan itu akan menembus ke pohon dan bahkan mayat. Apa sebenarnya benda itu? Pada saat ini, dua napas mendekat dari belakang, dan pedang Carefrey di punggung Kinmu keluar dari sarungnya, berubah menjadi wave sword form untuk berputar di sekitar tubuhnya. Kedua napas itu berputar, terbang ke arahnya dari dua sisi. Itu adalah dua kelelawar putih. Mereka berpisah dan sampai di puncak dua patung. Mereka menggantung dari lubang hidung, dan salah satu kelelawar putih terkekeh. Banteng bodoh itu tidak tahu bahwa ada pasukan besar datang dari belakang, beberapa ratus ahli telah masuk. Diam. Kelelawar putih di lubang hidung patung lainnya menggerutu, untuk apa kau memperingatkannya? Pasukan besar? Beberapa ratus ahli? Kinmu tercengang. Yang datang jelas bukan pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kekuatan militer King Menpas baik-baik saja, tetapi mereka tidak memiliki pasukan tambahan untuk ditempatkan ke lembah hantu. Itu adalah pasukan barbarian di Empire. Kinmu tidak bisa lagi ragu dan segera berjalan ke hutan, bergegas ke pusat lembah hantu. Bentrok dengan pasukan Kekaisaran Barbarian dipasti mencari kematian. Tentara negara itu liar dan sombong. Kerjasama antara pasukan sangat baik, dan mereka mendapat dukungan dari formasi pertempuran. Ketika Kinmu telah mengikutikan selir Bashan ke Istana Emas Roland, mereka telah bertemu pasukan padang rumput dan melihat kemampuan mereka yang sangat kuat. 800 orang kemudian bisa bertarung melawan keberadaan tingkat Master Sekte seperti Bashan. Setelah mendengar kata-kata kelelawar, Kinmu hanya bisa menghindari beberapa ratus ahli dari barbarian di Empire. Banteng bodoh itu akan mati. Kedua kelelawar di patung itu tertawa serempak. Runtuh, runtuh. Sinar Buddha yang melekat di sekitar tubuh Kinmu melindunginya dan naga kilin, jadi dia tidak jatuh. Kedua kelelawar putih itu bingung, dan salah satunya terbang dari lubang hidung patung itu. Itu meraih ke cabang dan tergantung di depan Kinmu sambil bertanya dengan bingung, mengapa hal-hal itu tidak menyerangmu? Kinmu mengangkat kepalanya. Dao teman, apa yang ada di bawah tanah? Kelelawar putih itu akan menjawab ketika tiba-tiba terbang ke arah lubang hidung patung kelelawar putih tanpa sepatah kata pun. Beberapa ratus tentara barbarian di Empire dan puluhan emas dukun besar dan raja dukun berjalan ke pintu masuk lembah hantu. Pangeran Pangongso, kumohon. Seorang raja dukun membungkuk, dan Pangongso perlahan keluar dari belakang. Dengan tatapannya yang tajam seperti kilat, dia menyapu lembah hantu dan melihat Kinmu yang sedang duduk di punggung naga kilin. Dia tidak bisa menahan rasa kaget dan mengungkapkan senyum. Saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, Cult Master Qin? Suaranya lembut dan tidak dewasa, tetapi suaranya keras dan jelas, menunjukkan kultivasinya yang sangat padat. Kinmu mendengarnya, dan hatinya sedikit bergetar. Kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat daripada milikku. Ketika kami bentrok di luar ibu kota, meskipun ia berada di ranah yang sama dengan saya, kultivasinya tidak sepadat milik saya, tetapi sekarang ia sudah menyusul. Aku baik-baik saja. Kinmu tertawa dan berkata, aku sangat baik. Pangeran kecil juga terlihat baik. Saya cukup khawatir bahwa pisau pasangan itu mungkin telah mencacah Anda sampai mati pada saat itu. Saya sekarang lega melihat bahwa Anda masih hidup. Pangongso tersenyum. Kultus guru mungkin sudah lebih awal, tetapi tidak sekarang. Seorang raja dukun mengangkat kepalanya dan berkata setelah memeriksa patung-patung dewa kelelawar, Pangeran, ada dua kelelawar di atas sana. Pangongso berkata dengan acuh tak acuh, bunuh mereka. Chapter 300. Beberapa ratus ahli barbarian di Empire tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menggambar senjata roh mereka. Dalam sekejap, beberapa ratus pelet pisau yang berkilauan naik ke langit.
Lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti gelombang ke lubang hidung patung dewa kelelawar di udara. Praktisi seni ilahi bekerja bersama untuk membentuk formasi, secara drastis meningkatkan kekuatan dengan melakukan gerakan bersama. Sungguh menakjubkan. Saat itu, Kanselir Bashan telah membela diri melawan 800 tentara di padang rumput sendiri, dan seni ilahinya, Heavenly Spirits Escarpment, telah rusak beberapa kali. Namun, itu karena pasukan itu memiliki beberapa ahli padang rumput di alam surgawi dan alam hidup dan mati. Meskipun para ahli yang dibawa oleh pangongso dari tentara semuanya adalah praktisi seni ilahi, yang memiliki kultivasi terkuat masih merupakan 4 raja dukun yang telah berkultivasi ke alam makhluk surgawi dan alam hidup dan mati. Keempat raja dukun ini tidak bergerak, jadi meskipun kekuatan formasi sangat besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dihadapi Kanselir Bashan. 2 kelelawar putih terbang dengan tergesa-gesa dan membuka mulut mereka. Gelombang suara melingkar datang membombardir para prajurit. Seni ilahi yang mereka eksekusi menjadi yang menggunakan gelombang suara. Namun, yang aneh adalah gelombang suara ini tidak bisa didengar ketika mereka mencapai telinga. Di langit, pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya dibombardir oleh gelombang suara dan datang berdentang ke tanah. Beberapa ratus ahli dari pasukan di bawah dikejutkan oleh gelombang suara yang hening dan langsung berubah menjadi kekacauan total. Tiba-tiba, kepala tentara barbarian di Empire tumbuh lebih besar dan lebih besar sebelum meledak dengan keras. Suara itu berdering di udara tanpa berhenti, ketika kepala para prajurit meledak satu demi satu. Darah berceceran ke segala arah, membuat situasinya benar-benar mengejutkan. 2 kelelawar putih terbang turun dari langit dan bergegas menuju tentara dengan gelombang suara keluar dari mulut mereka tanpa henti. Tiba-tiba, salah satu raja dukun mendengus dan mengeluarkan spanduk putih. Dia mengguncangnya di 2 kelelawar putih, dan mereka langsung merasakan jiwa mereka goyah. Mereka jatuh dari langit dan mendarat di antara pasukan. Para prajurit yang masih hidup merasakan tekanan di kepala mereka tiba-tiba lenyap dan dengan cepat mengendalikan pelet pisau mereka. Pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya menebas ke tempat 2 kelelawar putih telah turun, dan dentang berdering tanpa henti. Setelah gelombang hujan pisau, semua orang mengendalikan pisau melengkung mereka kembali ke pelet pisau yang berputar di langit dengan cepat. Tempat di mana 2 kelelawar putih telah mendarat telah diukir ke dalam lubang besar oleh pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan bebatuan diiris menjadi bubuk halus. 2 praktisi seni ilahi dari kekaisaran barbarian dimaju untuk memeriksa apakah kelelawar putih mati ketika debu tiba-tiba memenuhi udara dari lubang. 2 kelelawar putih terbang keluar dari debu dan mengepakkan sayap mereka, datang kedua praktisi seni ilahi dalam sekejap. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, memungkinkan mereka untuk menangkap kedua prajurit sebelum terbang. Seorang raja dukun melihat ini dan menyentak bahunya. Sinar keemasan bersinar cemerlang di belakang punggungnya saat mereka berubah menjadi 2 sayap emas. Dengan sebuah penutup, ia naik ke udara dan mengejar 2 kelelawar putih. Saat terbang, raja dukun itu menumbuhkan kepala burung dan 6 lengan. Dia memegang tongkat Vajra di tangannya, yang dia hancurkan ke arah 2 kelelawar putih dengan gemuruh guntur. Kecepatan kelelawar yang membawa 2 praktisi seni ilahi sangat menurun. Dukun itu akan mendekati mereka karena itu, jadi kelelawar putih hanya bisa membuang mangsanya. Dengan peningkatan kecepatan setelahnya, mereka menyingkirkan pengejar mereka. Raja dukun mengubah ki vitalnya menjadi tangan besar yang menangkap 2 praktisi seni ilahi. Pada saat itu, dia melihat bahwa kedua orang ini sudah tersedot darah mereka dan mati karena sebab yang tidak wajar. 2 kelelawar putih mendarat di pohon-pohon besar dengan mulut terbuka. Gelombang suara sunyi datang lagi dan mengubah pengejar mereka menjadi berantakan total. Salah satu raja dukun mengangkat cermin dan menggantungnya di langit. Ketika cahaya dari cermin bersinar ke tubuh salah satu kelelawar putih, keduanya jatuh dari pohon. Lampu pisau turun seperti hujan dan menebas ke tempat di mana kelelawar putih telah jatuh. Salah satu raja dukun mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi raksasa emas dengan kepala gajah. Dia mengangkat batu besar yang seperti gunung kecil dan melemparkannya ke tempat kedua kelelawar putih itu jatuh. Roh primordial raja dukun lain menunjukkan bentuknya di belakangnya, dan ki vitalnya berubah menjadi telapak tangan besar. Dengan mudra hancur, batu besar itu hancur berkeping-keping, dan tanah bergetar tanpa henti ketika pohon-pohon di sekitarnya terhempas. Sekarang mereka seharusnya mati, kan? Semua orang bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas lega. Ketika pasukan bergegas, 2 kelelawar putih terbang lagi bahkan sebelum mereka sampai di sana. Mereka terbang ke hutan dalam keadaan mabuk, tetapi belum mati. Seorang raja dukun mengibarkan spanduk putih sekali lagi, dan jiwa kedua kelelawar putih itu dibombardir sekali lagi. Mereka jatuh,
dan pisau hujan mendarat pada mereka sekali lagi. Ketika gelombang serangan berakhir, kedua kelelawar putih itu terbang lagi. Meskipun tubuh mereka tidak stabil, mereka masih belum mati. Cukup mengesankan. Pangongso merasa heran. Dua kelelawar putih ini memiliki kulit dan daging yang benar-benar tebal. Bahkan pelet pisau paling terkenal dari padang rumput tidak bisa melukai mereka. Satu-satunya yang memberikan kerusakan pada mereka adalah Raja Dukun Istana Emas Roland. Kelelawar putih menahan serangan Raja-Raja Dukun dan tidak sekarat segera di luar harapannya. Kinmu, yang sudah pergi ke kedalaman hutan, tersenyum dan bertanya kepada naga kilin, "Fatih Dragon, apakah Anda masih berpikir Anda adalah lawan untuk dua kelelawar putih ini?" Naga kilin mendengus. Mereka sangat kuat, tapi bukankah mereka masih dipukuli oleh mereka? Para prajurit barbarian di Empire sudah bergegas ke hutan lembah hantu untuk mengejar mangsa mereka. Kedua kelelawar putih itu terluka parah dan terbang naik turun di hutan dari waktu ke waktu. Praktisi seni ilahi barbarian di Empire tersebar dan mencari mereka ke segala arah. Pada saat ini, sebuah gemerisik datang dari hutan, dan seorang praktisi seni ilahi dari barbarian di Empire mengeksekusi pelet pisaunya dengan waspada. Berputar-putar, membuat bilah melengkung terbang dan berputar di sekitar itu sendiri. Beberapa dari bilah melengkung itu besar dan beberapa kecil. Suara gemerisik tiba-tiba berhenti, tetapi praktisi seni ilahi itu masih tidak berani bersantai. Ketika dia berjalan dengan hati-hati, pisau melengkung semakin banyak keluar, kadang-kadang cerah dan kadang-kadang gelap. Dia berjalan ke hutan yang penuh dengan buah-buahan. Kebanyakan dari mereka adalah apel yang berukuran sebesar kepalan tangan. Praktisi seni ilahi dengan hati-hati berjalan lebih dalam, sampai dia mendengar gemerisik yang datang dari punggungnya. Dia segera berbalik, namun dia masih tidak melihat apa-apa. Bunyi gemerisik itu datang dari depan. Dia tiba-tiba memalingkan kepalanya untuk melihat ke depan, tetapi dia masih tidak melihat apa-apa. Saat berikutnya, suara datang dari punggungnya sekali lagi. Namun, dia adalah orang yang perseptif. Tanpa perubahan perilakunya, pisau melengkung muncul di depan wajahnya dan secara bertahap menjadi lebih besar. Karena bilahnya mengilat seperti cermin, itu mencerminkan situasi di belakang lelaki itu. Apel di pohon-pohon saat ini sedang kepala mereka menghadapinya. Di satu sisi, mereka benar-benar terlihat mirip dengan wajah manusia. Mereka memiliki hidung, mata, dan mulut dengan senyum aneh yang ditujukan pada pria itu. Praktisi seni ilahi menggigil, dan semua bilah melengkung keluar dari pelet pisau, menebas apel di sekelilingnya. Apel merah tiba-tiba jatuh dari pohon ketika daun-daun berputar di udara. Apel yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju praktisi seni ilahi, tetapi dia kuat. Lampu pisaunya hujan deras dan mengiris apel yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sepersekian detik, tanah dipenuhi dengan irisan apel yang mengeluarkan aroma buah. Saat itu, sebuah apel tiba-tiba berguling di tanah. Itu menghindari cahaya pisau yang mengarah padanya dan menerkam untuk menggigit kaki pria itu. Praktisi seni ilahi merasa kakinya mati rasa dan kehilangan semua perasaan di dalamnya. Kemudian, separuh tubuhnya mati rasa. Ketika dia akan memotong apel yang ada di kakinya, kepalanya juga lumpuh, sehingga semua pisau melengkung jatuh ke tanah. Apel lain bangkit kembali ke udara dan kembali ke pohon mereka. Apel menoleh ke belakang dan menatap praktisi seni ilahi yang runtuh dengan senyum aneh. Pria itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa bahwa lehernya sangat gatal, dan kemudian melihat wajah tumbuh dari sana. Wajah baru itu memiliki hidung dan mulut yang terbuka lebar untuk bernapas sambil tersenyum. "Tertangkap, tangkap kamu." Wajah itu menggeliat dan tumbuh keluar. Segera, ada dua leher dan kepala pria itu. Kemudian, batang tubuh bagian atas tumbuh untuk kepala yang baru. Praktisi seni ilahi merasa merobek kesakitan dan membuka mulutnya untuk menjerit, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sementara itu, pria yang lahir dari apel itu merangkak keluar dengan kedua tangannya, menyeret dirinya keluar. Kecepatan merangkaknya cepat, dan lebih banyak bagian tubuh segera muncul. Akhirnya, kedua orang itu benar-benar terpisah. Yang baru lahir identik dengan praktisi seni ilahi, tetapi untuk fakta bahwa ia telanjang. Mengambil pisau melengkung dari tanah, orang yang baru lahir itu menusukkannya ke dada pria itu sebelum menanggalkan pakaian di tubuhnya. "Hehe, kebebasan." Pria apel itu mengambil pelet pisau dan melompat keluar dari hutan sementara apel-apel lain mengawasinya dengan iri. Jeritan sengsara datang dari hutan.
Semua praktisi seni ilahi barbarian di Empire yang telah memasuki hutan lembah hantu telah menghadapi semua jenis bahaya yang tak terbayangkan. Di antara mereka, beberapa menemukan serangga aneh yang tembus cahaya dan tampak seperti batu giok. Mereka bisa terbang dengan lincah dan terowongan ke lubang hidung orang sebelum mencapai otak mereka untuk mengendalikan tubuh mereka. Hanya ada kematian yang menunggu orang-orang yang berakhir seperti itu. Ada beberapa lintah kecil yang bersembunyi di embun di dedaunan pohon. Ketika tetesan mendarat di tubuh praktisi seni dewa, orang itu tidak akan menemukan sesuatu yang abnormal pada awalnya. Mereka hanya akan merasakan tubuh mereka menjadi lebih berat dan lebih berat sementara mereka sendiri menjadi pusing. Di punggung mereka, akan ada lintah besar yang terus-menerus menghisap mereka. Setelah beberapa saat, lintah itu akan menumbuhkan wajah dan 4 anggota badan namun masih tersisa di tubuh orang tersebut. Lintah akan terlihat persis seperti inang mereka, dan sepertinya manusia membawa manusia lain. Setelah esensi dan darah dari praktisi seni ilahi disedot bersih, ia akan runtuh mati sementara lintah akan melarikan diri dengan bahagia. Hutan yang tenang penuh dengan bahaya. Kedatangan barbarian di Empire menggairahkan penduduk berbahaya di sana, dan banyak orang yang telah menerobos kehilangan nyawa mereka. Meskipun para praktisi seni ilahi barbarian di Empire memiliki kemampuan luar biasa, mereka tidak memiliki cara untuk menjaga terhadap tempat ini. Kinmu berjalan melalui hutan dengan kewaspadaan yang tak tertandingi. Dia menggunakan tubuh sejati Bodhisaha untuk melindungi Kilinaga dan dirinya sendiri, jadi mereka sudah aman sejauh ini. Pada saat ini, dia melihat seorang biarawan duduk bersila di bawah pohon. Tidak diketahui kapan dia meninggal, tetapi tubuhnya belum membusuk. Di belakangnya ada pohon Bodhi, dan memiliki cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah. Jelaslah bahwa itu telah diubah oleh harta yang tidak biasa. Tubuh sejati Bodhisaha dari Bhikkhu terkemuka ini bahkan lebih kuat dari milikku, tetapi dia masih mati. Sutra Mahayana Rulai tidak bisa menangkal bahaya di sini. Kulit Kinmu merangkak, dan dia segera membubarkan Bodhisaha Trubadi. Dengan kedua tangannya yang terbentang di hadapannya, dia menjalin ujung-ujung jarinya saat dia dengan lembut memindahkannya ke udara. Dengan satu tangan terangkat ke surga dan tangan lainnya menghadap ke bawah ke bumi. Bentuk pertama dari Dao Sword, Ado Triading the Fast Movements, Yin dan Yang Come and Go with Hintu Mode. Benang vital ki di tangannya berubah menjadi pedang ketika perhitungan yang jauh lebih rumit diluncurkan. Lampu pedang berubah menjadi 2 wajah diagram Taiji, dengan satu di atas dan satu di bawah, melindungi Kilinaga dan dia di tengah. Lampu pedang terus berkedip ketika diagram Taiji berputar, mengubah yin dan yang berulang-ulang. Jejak lampu pedang juga tergantung dari perbatasan 2 diagram Taiji. Bagaimanapun, banteng bodoh tidak sebodoh itu. Pohon Bodhi berdesir saat 2 kelelawar putih yang ditutupi luka tergantung di bawah mahkota pohon. Salah satu kelelawar putih batuk darah dan dahak. Dengan nafas yang lemah, dikatakan, keledai botak ini menerobos ke tempat ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Dengan mengandalkan berkah dari agama Buddha, dia pikir dia bisa memasuki tempat ini tanpa khawatir tetapi akhirnya mati karena serangga pohon. Serangga pohon? Kinmu sedikit terkejut. Mereka adalah benih dari jenis pohon. Serupa dengan serangga, mereka melompat-lompat. Mereka bersembunyi di bawah tanah dan terowongan ke anus manusia ketika mereka bertemu mereka, menanamkan akar mereka ke dalam daging. Otot-otot keledai botak ini telah lama dimakan, sehingga hanya kulitnya yang tersisa. Serangga pohon sudah berkecambah di tubuhnya. Kelelawar putih lainnya membentangkan cakarnya untuk mengiris kepala Bhikkhu terkemuka itu, dan dedaunan yang meriah keluar dari kepala Bhikkhu terkemuka itu, berubah menjadi puncak pohon kecil. Ini adalah serangga pohon, namun, itu sudah tumbuh menjadi pohon. Kelelawar putih itu cukup pintar, dan itu menatap Kinmu. Banteng bodoh, kita terluka. Jika Anda dapat melindungi kami dapat menunjukkan jalur aman untuk Anda sehingga Anda tidak menemui bahaya. Kinmu tersenyum. 2 teman Dao, sebenarnya, aku juga seorang apoteker yang mahir dalam menyembuhkan luka. Mengapa saya tidak mengobati luka Anda sehingga Anda berdua bisa melindungi saya setelah Anda pulih? Kedua kelelawar putih itu saling memandang dan mendarat di tanah dari pohon Bodhi. Mereka bertanya dengan bingung, "Dokter kepala banteng? Ada dokter di keluarga Mars Anda? Bukankah kamu selalu menempelkan hidungmu ke langit dan memuntahkan api kemana-mana?" Kinmu menjulurkan hidung bantengnya ke langit dan memuntahkan 2 jejak api sambil berkata, "Bagaimana saran saya?" "Hebat." Kedua kelelawar putih itu langsung setuju sambil berpikir pada diri mereka sendiri. Setelah Tabib Bull menyembuhkan kita, tidak akan terlambat untuk berselisih dengannya. Tatapan Kinmu berkedip saat ia berpikir pada dirinya sendiri.
Waktu terbaik untuk meracuni seseorang adalah ketika merawat luka-luka mereka. Kedua orang ini tidak lagi memiliki pilihan dan harus mendengarkan dan melindungi saya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.